Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang problem-problem yang ada di pencairan di tahap yang ketiga ini. Misalkan banyak sekali yang mengeluhkan bahwasanya bantuannya itu tidak sesuai dengan komponen yang dia punya di dalam kategori PKH. Misalkan ada balita, ada sekolah SD, ada sekolah SMA. Kok yang balita tidak ikut terhitung, kok tidak dapat bantuan? Nah, di sini akan saya jelaskan secara gamblang kenapa hal itu bisa terjadi. Namun, simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya di era pencairan tahap ketiga ini, PKH di tahap ketiga ini, sebenarnya adalah hal yang menyenangkan bagi para KPM PKH karena sudah menerima bantuan PKH-nya. Namun kenapa banyak sekali yang mengeluh akan bantuan-bantuan yang tidak diterima dengan sesuai apa yang dia punya komponennya. Misalkan orang tersebut mempunyai komponen balita, anak SD, anak SMP. Kenapa yang hanya mendapatkan bantuan adalah anak SD dan anak SMP? Padahal di situ ada komponen balita. Nah, banyak sekali yang mengeluhkan hal seperti itu. Tidak terkecuali KPM saya sendiri, dampingan saya sendiri di daerah Banyuwangi. Nah, di sini perlu dijelaskan agar para KPM tidak salah paham dalam menghadapi masalah-masalah ini. Banyak sekali tanda tanya, baik Anda di media sosial maupun secara langsung, kenapa bantuan saya bisa berubah tidak seperti yang dulu lagi. Dulu saya mendapatkan bantuan dari komponen balita, anak SD, anak SMP misalkan. Kenapa yang sekarang balita itu tidak bisa mendapatkan atau tidak dapat bantuan? Nah, apa alasannya? Baik, di sini akan saya jelaskan secara tuntas agar Anda semua bisa memahami kenapa hal-hal ini terjadi, penyebabnya itu adalah apa. Nah, seharusnya KPM dalam menjalani atau melakukan pencairan ini harusnya dengan hati yang sangat senang. Tapi di sini saya mengamati kok banyak sekali KPM yang mengeluh kesahkan kenapa bantuannya tidak sesuai dengan komponen yang ia punya. Nah, baik sahabat YouTube, saya akan menjelaskannya dengan sedetil-detilnya. Patut Anda ketahui bahwasanya data yang sudah ada di TKS itu harus sinkron dengan data yang ada di Dukcapil. Apabila data yang di DTKS dengan data yang di Dukcapil tidak sinkron, maka bantuan tidak bisa dicairkan. Nah, jalan keluarnya apa? Harus disinkronkan dengan data yang di Dukcapil. Jadi, manakala Anda mempunyai komponen balita, kemudian di data yang di Dukcapil itu belum dimutakhirkan, maka secara otomatis data Anda akan mengalami DTKS tidak aktif atau terindikasi ganda, misalkan terindikasi anomali. Nah, anomali tersebut bisa jadi karena data NIK bermasalah,
terus data kakak, atau data ganda. Jadi untuk memadankan hal tersebut itu pemerintah itu mengacunya pada data yang di Dukcapil. Nah, biasanya kalau di data DTKS itu sudah dimutakhirkan, sudah dimasukkan data-data anak balita Anda dan sudah dikemas dengan sesempurna mungkin di data DTKS. Nah, kalau di data Dukcapil ini belum dimutakhirkan atau baru dimutakhirkan setelah SK dari Kementerian Sosial surat data bayar keluar, maka itu tidak bisa dicairkan bantuan balita tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi saya ulang sekali lagi, mohon diperhatikan. Kalau di data DTKS itu balita Anda sudah masuk di data DTKS, kemudian kok belum masuk di data di Dukcapil, maka yang diambil adalah, yang diacu adalah data yang di Dukcapil. Karena data yang di Dukcapil ini adalah data yang dianggap sudah matang. Jadi nanti data yang dari Dukcapil ini dibuatkan SK pencairan, kemudian diturunkan dan dicairkan bantuan PKH-nya. Jadi bagi Anda yang bantuan PKH-nya itu berkurang karena ada satu komponen balita misalkan tidak cair, itu mungkin karena di data Dukcapilnya belum dimutakhirkan atau baru dimutakhirkan setelah SK pencairan dana dari kementerian itu keluar. Karena data pencairan itu mengacu pada yang data di Dukcapil, bukan data yang di DTKS. Karena data yang di DTKS itu menyinkronkan dulu dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, seperti itu kasus-kasus yang terjadi sekarang ini. Banyak sekali para KPM yang data bayarnya atau uang PKH-nya, bantuan PKH-nya itu tidak sesuai dengan komponen yang mereka punya. Banyak sekali di sini yang tidak cair adalah data balita. Nah, itu tadi karena masalahnya mungkin di data di Dukcapil itu belum dimutakhirkan atau baru dimutakhirkan atau baru dimasukkan datanya setelah SK pencairan itu sudah keluar. Nah, bagaimana solusinya? Apakah memang balita ini sudah tidak bisa dicairkan lagi dananya? Bisa, kalau data yang di Dukcapil itu sudah dimutakhirkan oleh petugasnya. Misalkan sudah dibuatkan KK, baru dimasukkan ke Dukcapil, itu nanti bisa cair di tahap yang selanjutnya, tidak di tahap yang sekarang ini. Manakala sekarang sudah tidak cair bantuan balitanya, maka tidak akan dicairkan di termin yang kedua, tapi insya Allah atau kemungkinan akan dicairkan di tahap yang keempat atau di tahap yang selanjutnya lagi. Kalau sekarang sudah tahap 3 cair, berarti ya kemungkinan akan dicairkan di tahap yang keempat nanti. Kalau itu sudah dibenahi di data di Dukcapil atau sudah dimutakhirkan di data Dukcapilnya, seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali yang belum cair bantuan-bantuan PKH-nya, itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Bahwasanya itu yang dicairkan di tahap yang ketiga ini masih ada 2,7 juta KPM PKH. Sementara yang belum dicairkan di tahap yang ketiga ini masih banyak sekali. Nah, jalan keluarnya apa? Nanti akan dicairkan pada termin-termin berikutnya. Karena sekarang PKH itu pencairannya secara bertahap. Jadi ada termin yang ke-1, kemudian muncul lagi termin yang kedua, muncul ke termin yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian banyak sekali yang bertanya, kapan pencairan termin yang kedua, Kak?
apakah hari Jumat atau besok Sabtu? Nah, itu jawabannya adalah kita sebagai pendamping PKH belum mengetahui kapan dicairkannya bantuan PKH di termin yang kedua nanti. Karena kalau sudah akan dicairkan, itu nanti pendampingnya akan mendapatkan atau menerima surat data bayar dari Kementerian Sosial langsung. Jadi bagi Anda yang sering melihat berita-berita di YouTube bahwasanya termin kedua akan cair di hari Sabtu, akan cair di tanggal ini, silakan dicek. Jangan keburu percaya dengan berita-berita tersebut. Carilah berita yang benar-benar dari SDM PKH, karena dari SDM PKH itu adalah kabar yang benar-benar valid menerima dari Kementerian Sosial. Jadi jangan keburu mengecek terlebih dahulu ke ATM, karena itu akan menyebabkan kartu ATM PKH mudah rusak. Sementara kalau sudah rusak, proses pembenahannya itu membutuhkan waktu lama, sehingga nanti ketika sudah cair Anda masih menunggu pembenahan kartu baru tersebut. Jadi saya himbaukan jangan terlalu gegabah untuk mengecek kembali bantuan PKH Anda. Tunggu sampai ada pendamping yang mengumumkan sendiri kapan dicairkannya termin yang kedua nanti. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan tinggalkan jejak dengan cara like, share, dan komen. Kemudian subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.